Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hasta Tiara. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2C. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam pada mata kuliah pengantar ekonomi. Yang pertama itu pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maqasid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut Asy-Syatibi, maqasid syariah merupakan tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah, baik berupa ibadah atau muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia. Menurut istilah, maqasid syariah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Jadi, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Selanjutnya, kategori hukum maqasid syariah. Kategori hukum maqasid syariah terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kebutuhan daruriyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Contohnya yaitu seperti kebutuhan makan, kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Yang kedua itu hajiat. Hajiat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud, tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum meruqyah atau keinginan, yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tekanan atau terkekang. Contohnya pada saat ini ialah penggunaan kendaraan. Yang ketiga itu tahsiniyat. Tahsiniyat secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Contohnya yaitu seseorang mempunyai barang-barang mewah. Selanjutnya itu 5 hal yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi. Yang pertama, hifz al-din atau melindungi agama. Untuk perseorangan, ad-din berhubungan dengan ibadah. Ibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah membela Islam daripada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada orang lain. Selanjutnya itu al-nafs atau melindungi jiwa. Dalam agama Islam, nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dijaga dan dilindungi. Seseorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Yang ketiga itu al-aql atau melindungi akal. Yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah akal. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol. Yang keempat itu al-nasl atau melindungi keturunan. Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan negara. Misalnya, punya anak di luar nikah akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut. Yang terakhir itu al-mal atau melindungi harta.
Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga. Namun Islam melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara ilegal dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Selanjutnya itu hubungan ekonomi Islam dan maqasid syariah. Hubungan ekonomi Islam dengan maqasid syariah sangat erat dan mendasar. Maqasid syariah bertujuan untuk menjaga 5 aspek penting dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, ekonomi Islam yang diterapkan berdasarkan maqasid syariah bertujuan untuk mencapai maslahah, kesejahteraan umum, dan keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan ekonomi. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sistem ekonomi tidak hanya produktif dan efisien, tetapi juga etis dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya itu ijtihad dalam ekonomi Islam. Ijtihad dalam ekonomi Islam adalah upaya intelektual yang dilakukan oleh ulama atau cendekiawan muslim untuk merumuskan aturan-aturan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ketika tidak ada di Al-Quran atau hadis yang secara langsung mengatur masalah tersebut. Proses ijtihad ini melibatkan analisis mendalam dan pemahaman konteks sosial, ekonomi, dan budaya untuk memberikan solusi yang relevan dan sesuai dengan ajaran Islam. Ijtihad dalam ekonomi Islam mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan produk keuangan, merumuskan produk keuangan baru yang sesuai dengan syariah seperti sukuk dan berbagai bentuk perbankan syariah. Yang kedua itu pengaturan pasar, menentukan aturan-aturan yang memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi, menghindari praktik riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga itu distribusi kekayaan, merumuskan kebijakan yang memastikan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Dengan demikian, ijtihad dalam ekonomi Islam adalah alat penting untuk mengadaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam konteks ekonomi modern dan memastikan bahwa sistem ekonomi tetap relevan dan adil sesuai dengan nilai-nilai Islam. Implikasi maqasid terhadap teori perilaku ekonomi. Maqasid syariah berfokus pada pemeliharaan 5 elemen fundamental, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengintegrasikan maqasid ini ke dalam teori perilaku ekonomi memberikan pandangan yang lebih holistik dan etis dalam memahami dan mengarahkan aktivitas ekonomi. Adapun implikasi utama maqasid terhadap teori perilaku ekonomi. Yang pertama itu etika dan moral dalam ekonomi. Teori perilaku ekonomi berdasarkan maqasid menekankan bahwa tindakan ekonomi harus dilakukan dengan etika dan moral yang tinggi. Ini berarti tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain dan sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Yang kedua itu kesejahteraan dan keseimbangan. Maqasid menekankan pentingnya kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi, ini berarti menciptakan sistem yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan distribusi yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga itu perlindungan terhadap kepentingan umum. Kebijakan ekonomi yang berbasis maqasid akan mempertimbangkan kepentingan umum. Ini bisa berarti implementasi kebijakan yang melindungi sumber daya alam, memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang layak, serta mendukung membangun keberlanjutan. Yang selanjutnya itu larangan atas praktik ekonomi yang merusak. Praktik seperti riba dan gharar dilarang dalam Islam karena dianggap merugikan masyarakat. Teori perilaku ekonomi yang dipandu oleh maqasid akan menghindari praktik-praktik tersebut dan mendorong transaksi yang adil dan transparan.
pemberdayaan individu dan komunikasi. Maqasid mendorong pemeliharaan dan pemberdayaan akal, jiwa, dan keturunan. Dalam ekonomi, ini dapat diterjemahkan sebagai investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang terakhir itu keberlanjutan dan lingkungan. Melalui maqasid ada perhatian terkhusus terhadap pemeliharaan lingkungan dan sumber daya alam. Aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menjaga keberlanjutan untuk generasi mendatang. Secara keseluruhan, integritas maqasid syariah ke dalam teori perilaku ekonomi menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dan beretika dalam memahami dan mengarahkan aktivitas ekonomi. Ini tidak hanya menekankan efisiensi dan keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam pada mata kuliah pengantar ekonomi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.